Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silya. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya kita membangun branding bisnis kita. Di sharing bisnis Silya kali ini, saya akan membahas mengenai membangun branding bisnis. Dan kira-kira penting tidak sih membangun branding bisnis kita? Bagi kamu pengusaha, bagi kamu yang baru memulai usaha sebuah bisnis apa saja, membangun branding itu penting sekali. Dan kira-kira sulit tidak sih membangun sebuah branding, dan apa saja manfaatnya bagi bisnis kita? Tentu banyak sekali manfaatnya, terutama dalam menaikkan omset kita. Dan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk membangun branding bisnisnya, yang perlu dilakukan adalah konsisten. Kenapa sih kita perlu sekali yang namanya konsisten ketika kita sedang campaign membranding produk kita? Tentu adalah agar audiens atau customer kita tidak melupakan kita, atau bisnis kita itu tidak tenggelam dengan produk-produk atau bisnis-bisnis yang lain yang mungkin sama dengan bisnis kita. Ketika kita membangun branding, seperti saat kita sedang melaksanakan promo, lalu mungkin juga kita bisa ketika kita berinteraksi dengan audiens atau dengan customer, kita bisa selipkan brandingnya dari situ. Dan juga misalnya kita sedang melakukan sharing apa saja di media sosial kita, nah kita bisa lakukan juga branding bisnis kita. Ya, yang penting adalah konsisten tadi gitu. Karena kalau kita tidak konsisten, seperti yang tadi saya bilang, nanti kita akan kalah dengan brand-brand di luar sana yang gencar sekali melakukan promosi ya. Lalu step-step apa saja yang perlu kita lakukan ketika dalam membangun branding bisnis? Yang pertama adalah bangun brand image. Sebelum kita membangun brand image, perlu sekali kita tahu dulu apa sih visi misi dari perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah kita perlu tahu juga target market kita, ya. Jadi produk kita masuk ke level mana? Level middle up atau middle down, ya. Nah, dari situ ketika kita sudah tahu target market kita, itu akan mudah sekali kita membangun brand image kita. Kita pun perlu tahu media apa saja yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau fokus di Instagram atau Facebook, ya, atau kita mau lebih ke visual, yaitu melakukan promosi branding melalui YouTube. Jadi kita perlu tahu dulu media apa saja yang akan kita gunakan dalam membangun brand image kita. Ketika membangun brand image, kita perlu sekali memperhatikan yang namanya brand element. Brand element itu seperti apa? Yaitu pertama adalah logo, lalu yang kedua adalah website. Ya, websitenya contohnya template-nya kita mau seperti apa, dan konten untuk di media sosial kita. Kontennya itu berhubungan dengan target market yang akan teman-teman pilih di dalam bisnisnya. Misalnya contoh, ya, produk dari bisnisnya teman-teman ini target marketnya adalah para kaum milenial, ya, usianya dari 18 sampai 25 tahun. Tentu bahasa yang digunakan ketika kita mengisi konten di media sosial adalah bahasa yang mudah dipahami oleh kaum milenial, ya. Lalu pilihan warna itu juga berpengaruh ya dalam membangun brand image kita. Jadi
Misalnya pemilihan warna untuk produk kita adalah warna biru, maka di media sosial kita juga konten-kontennya kalau bisa ada warna birunya. Jadi ketika audiens atau customer mendengar brand kita atau melihat warna, misalnya melihat warna biru, tentu langsung yang diingat adalah brand bisnis kita atau produk kita. Dan step kedua, kita membuat yang namanya storytelling. Ya, jadi storytelling itu di dalam media sosial kita bisa bercerita tentang visi misi kita apa, ya, perusahaan kita, produk kita, kenapa kita memilih warna biru, lalu kenapa kita memilih logo ini, gitu ya. Jadi semakin kita berstorytelling di dalam media sosial kita, semakin audiens mengenal kita. Karena ketika sudah mengenal, itu ada rasa trust. Jadi rasa kepercayaan. Kalau sudah ada rasa kepercayaan, mereka tidak akan ragu lagi untuk membeli produk kita. Step ketiga, teman-teman perlu tahu siapa saja kompetitor yang tentu selevel dengan bisnis kita. Ya, mulai dari harga, mulai dari target marketnya, ya. Lalu setelah itu, dari kompetitor-kompetitor itu, siapa yang paling menginspirasi teman-teman dalam menjalankan bisnis ya teman-teman. Kenapa menemukan kompetitor yang menginspirasi itu penting? Karena itu adalah salah satu bagaimana caranya kita bisa semangat dan menemukan ide-ide. Ya, ide-ide baru lagi. Jadi kita bisa melihat misalnya brand A melakukan campaign ini, brand B melakukan promo ini, itu bisa menambah salah satu ide buat kita melakukan beberapa promo atau campaign di dalam bisnis kita. Tapi jangan lakukan yang namanya copy paste. Ya, tetap teman-teman menemukan different dari produk atau dari brandnya teman-teman sendiri. Step keempat adalah atur strategi pemasaran. Seperti yang di awal saya sudah bilang bahwa tentukan media apa yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin membangun branding di Instagram, lalu menjangkau audiens loyal customer di Facebook. Lakukan di dua media sosial tersebut di awal secara konsisten. Lalu ketika kita sudah mendapatkan database yang banyak, loyal customer yang banyak, kita boleh merambah ke media sosial yang lain seperti YouTube. Karena di era digital sekarang ini, tentu kita perlu sekali yang namanya melakukan pemasaran melalui media online. Ya, cakupannya lebih luas lagi. Yang kelima adalah bagaimana caranya kita membangun engagement kepada audiens atau kepada loyal customer kita. Ya, kita bisa lakukan beberapa hal dalam membangun engagement. Ya, seperti misalnya ketika ada yang bertanya di media sosial kita juga fast respond. Atau yang ada inbox ya ke WhatsApp customer service di bisnis kita, itu langsung direspon. Karena dengan adanya fast respon, tentu customer kita atau audiens kita itu merasa lebih diperhatikan. Dan engagement yang lain adalah sering kita melakukan promosi, melakukan giveaway, atau kita juga melakukan yang namanya sharing. Ya, kita bisa lakukan sharing di konten kita, atau kita juga bisa sharing secara live di Instagram atau di Facebook. Apa saja sih yang bisa kita sharing? Ya, banyak hal. Seperti misalnya yang sedang lagi happening saat ini ya. Lalu bisa juga kita lakukan sharing tentang produk kita. Kita bisa lakukan question and answer tentang produk kita ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting adalah kita terus membangun engagement kepada customer kita, kepada audiens kita. Oke, itu tadi adalah 5 hal dalam membangun branding bisnis.
Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, perkenalkan saya Silya Martalena, dan di channel Silya Wonderland ini, insya Allah saya akan banyak mengulas mengenai sharing bisnis. Dan jika sharing yang saya ulas memberikan hal positif bagi teman-teman, silahkan untuk klik like, subscribe, dan sharing ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di next video yang insya Allah memberikan tips-tips dan sharing-sharing bisnis yang berguna bagi teman-teman semuanya dalam menjalankan bisnisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.